cucu kita. Segera sadarkan dirimu saat sampahmu tadi tempatnya. Mulailah sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Tinggal mereka, anak cucu kita. Segera sadarkan dirimu saat sampahmu tadi tempatnya. Mulailah sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Tinggal mereka, anak cucu kita. Segera sadarkan dirimu saat sampahmu tadi tempatnya. Mulailah sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal kita bersama. Kalau bukan
cucu kita. Segera sadarkan dirimu saat sampahmu tak di tempatnya. Mulailah sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Tinggal mereka, anak cucu kita. Segera sadarkan dirimu saat sampahmu tak di tempatnya. Mulailah sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya. Selamat datang di Eco Ranger Talk Show Series 2.0, Polemik Sampah di Destinasi Wisata. Apakah pengelolaan sampah menjadi kunci utama pariwisata berkelanjutan? Perkenalkan, nama saya MC sekaligus moderator untuk acara hari ini. Sebelum memulai rangkaian acara, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, teman-teman, jadi talk show ini diselenggarakan oleh program Eco Ranger, yaitu sebuah program di bawah Green Nation Foundation yang berfokus pada penanganan sampah di destinasi pariwisata Indonesia. Talk show ini dilatar belakangi oleh adanya peningkatan pariwisata secara besar-besaran di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya daerah kawasan strategis pariwisata nasional prioritas oleh pemerintah Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri, selain meningkatkan perekonomian, perkembangan pariwisata juga memberikan dampak buruk bagi lingkungan, yaitu peningkatan timbulan sampah dan lain halnya.
Talk show ini juga merupakan series kedua dari talk show seri 1 yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2020 tentang praktik baik pengelolaan sampah di destinasi pariwisata Labuan Bajo dan Manado Likupang. Oke, balik lagi teman-teman. Di EcoRanger Talk Show Series 2.0 ini, kita akan mendengarkan pandangan dari berbagai narasumber, mewakili instansinya untuk mengulas kunci keberlanjutan pariwisata di Indonesia kini dan nanti. Selain itu, untuk memberikan informasi praktik baik pengelolaan sampah di destinasi wisata, lalu juga mengajak kita semua, saya juga ya, untuk menyadari pentingnya berwisata dengan bijak sampah. Nah, narasumber kita hari ini luar biasa sekali. Ada dari komunitas, instansi pemerintah, serta public figure. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyapa narasumber dan tamu undangan. Ada Kak Vanessa Letizia, selaku Direktur Eksekutif Green Nation Foundation, atau yang lebih akrab disapa dengan Kak Ines. Kak Ines, selamat pagi. Selamat pagi, Alma. Selamat pagi, teman-teman semua. Ya, apa kabar Kak Ines? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oke, Kak Ines, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya. Oke, kita akan sambut selanjutnya akan ada Bapak Renung Rubiataji, yang merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Bapak Renung, selamat pagi, Pak. Pak Renung, apa boleh di-unmute, Pak? Mungkin? Selamat pagi, salam Pak. sehat buat teman-teman semua. Ya, semangat, tetap semangat mengelola sampah di mana saja. Indonesia tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak, nanti kita ngobrol lagi juga. Oke, selain ada Pak Renung, ada Kak Abizar Givari yang akan disapa dengan Kak Abizar yang merupakan Network Facilitator dari Diverse Clean Action. Selamat pagi Kak Abizar. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, iya selamat pagi Kak Abizar, semoga sehat selalu ya. Nanti kita juga ngobrol lagi nanti. Amin. Oke, nah nanti teman-teman selain ada Kak Ines, ada Pak Renung, juga ada Kak Abizar, nanti sebentar lagi juga akan ada Mas Arifin Putra yang merupakan aktor Indonesia, dan juga akan ada Ibu Rizky Handayani Mustafa yang merupakan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Gitu ya. Oke, tadi itu merupakan para narasumber dan tamu undangan pada hari ini. Nah, selain agenda talk show, pada ETS 2.0 ini juga mengundang pemenang dari Creative Idea Competition 2021, yaitu Lomba Gagasan Program Sosial dan Wirausaha. Oke, selamat pagi teman-teman dari Creative Idea Competition. Nanti kita akan sapa juga ya, online waktu. Oke, sebelum memulai, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta agar selama kegiatan berlangsung untuk menyalakan videonya dan memasang mode mute atau silent supaya acaranya tetap kondusif. Gitu ya, bisa ya teman-teman dibantu biar acaranya kondusif juga. Oke, nah kita langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Kak Ines selaku Direktur Eksekutif Green Nation Foundation. Kak Ines, boleh silakan. Oke, terima kasih Alma. Yang terhormat Ibu Rizky Handayani MBTM, Deputi Event dan Produk Kemenparekraf Republik Indonesia, Bapak Renung Rubiataji, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Abizar Givari, Network Facilitator Diverse Clean Action, Mas Arifin Putra, aktor Indonesia yang concern di isu lingkungan, serta seluruh peserta EcoRanger Talk Show Series 2.0 pagi hari ini dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam forum yang luar biasa, yakni EcoRanger Talk Show Series 2.0 dengan tema Polemik Sampah di Destinasi Wisata, apakah pengelolaan sampah menjadi kunci utama pariwisata Indonesia. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2021 yang diselenggarakan oleh Green Nation Foundation. Adapun jargon dari HPSN yang diusung oleh Green Nation Foundation tahun ini yaitu Better Greener Together. Kami memiliki tekad dan semangat dalam mendukung pemerintah memulihkan perekonomian nasional melalui pengolahan sampah sebagai bahan baku yang sirkular. Semangat ini tentu berkaitan dengan kondisi pandemi yang ternyata tetap mendorong kita semua terus memproduksi dan mengkonsumsi banyak hal yang kemudian menghasilkan sampah. Meskipun begitu, dalam kondisi yang tidak ideal, kita masih bersama-sama bergotong royong, mengambil peran, serta bergerak nyata untuk pengolahan sampah di Indonesia lebih baik. Bapak, Ibu, teman-teman, dan hadirin sekalian, pada 1 dekade terakhir, pariwisata di Indonesia berkembang dengan sangat pesat dan mampu mendorong perekonomian masyarakat lokal.
Perkembangan sektor pariwisata tidak dapat dipungkiri dapat meningkatkan kondisi perekonomian suatu daerah. Namun, hal tersebut juga diikuti dengan peningkatan timbulan sampah di destinasi wisata. Di sisi lain, pemerintah Indonesia saat ini sedang mengupayakan perkembangan pariwisata secara besar-besaran. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya target pemerintah untuk mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan 10 kawasan strategis pariwisata nasional prioritas pada 2017 untuk dikembangkan dan kemudian direvisi menjadi 5 KSPN super prioritas pada 2019. Oleh karena itu, perlu upaya gotong royong membenahi sistem pengolahan sampah di destinasi wisata agar tidak menjadi bom waktu bagi lingkungan. Eco Ranger adalah program yang diinisiasi oleh Greeneration Foundation yang hadir sebagai solusi atas permasalahan pengolahan sampah di destinasi wisata melalui program pemberdayaan masyarakat. Dari tahun 2018, kami telah membangun 9 sistem pengolahan sampah di 9 kota di Indonesia seperti Batam, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Bali, Lombok, dan Banyuwangi. Kami juga telah berinovasi dalam kegiatan-kegiatan inisiatif pengurangan sampah di destinasi wisata seperti Weekly Beach Cleanup, operasi tangkap plastik bersama nelayan, sentra kelola sampah di perumahan sekitar destinasi wisata, EduCamp, dan sebagainya. Kedepan program Eco Ranger memiliki tekad untuk mengembangkan program serupa di kawasan strategis pariwisata nasional di Indonesia. Bapak, Ibu, teman-teman, dan hadirin sekalian, program Eco Ranger Talk Show Series 2.0 merupakan rangkaian dari Eco Ranger Talk Show Series di kawasan strategis pariwisata nasional. Sebelumnya, pada bulan Desember 2020, kami juga telah menyelenggarakan Eco Ranger Talk Show Series 1.0 dengan tema praktik baik pengolahan sampah di destinasi wisata, Labuan Bajo dan Manado Likupang. Dalam kesempatan tersebut, kami menghadirkan 2 narasumber komunitas lokal dari KSPN Indonesia yang telah melakukan kegiatan-kegiatan di bidang persampahan. Selain itu, talk show juga dihadiri oleh Bapak Frans Teguh, staf ahli bidang pembangunan berkelanjutan dan konservasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Talk show ini bertujuan untuk memberi edukasi dan informasi terbaru kepada para pemangku kepentingan di industri pariwisata terkait pengolahan sampah yang bertanggung jawab di KSPN Indonesia untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Melalui kegiatan ini juga kami berharap Bapak Ibu dapat memberikan pendapat dalam merumuskan gagasan implementatif dan komprehensif terkait pengolahan sampah di destinasi wisata di Indonesia. Akhir kata, selamat melakukan diskusi, semoga lancar dan penuh insight. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ines untuk sambutannya ya. Bridging yang luar biasa mengenal Greeneration Foundation dan program Eco Ranger. Seperti yang teman-teman dengar, tadi Kak Ines juga menyebutkan ya banyak program Eco Ranger dan acara ini juga bertajuk sebenarnya Eco Ranger Talk Show. Seperti yang diketahui, Eco Ranger merupakan program implementasi sistem pengolahan sampah di destinasi wisata dengan basis pemberdayaan masyarakat. Eco Ranger sendiri telah hadir loh di 9 kota Indonesia, salah satunya di Banyuwangi. Nah, terkait dengan hal tersebut, aku ingin mengajak teman-teman semua sekalian untuk menyaksikan bersama-sama video kaleidoskop Eco Ranger Banyuwangi 2020. Selamat menyaksikan. Sudah DAB? Karena apabila plastik-plastik ini terbuang di alam, mereka akan terpecah-pecah menjadi ukuran kecil atau mikroplastik. Kelompok 1 sampai kelompok 5 di sini. Jajal selalu terangkat seperti ini. Adik-adik kalau bisa kurangi penggunaan sedotan plastik. Nah, kuncinya yang masukkan ini bisa. Itu juga mendukung pada bagaimana destinasi pariwisata menjadi lebih bagus, lebih sehat, lebih aman. Dengan pola hidup bersih, sering cuci tangan, menjaga stamina dan sebagainya. Lalu kita berpikir, apakah kolaborasi ini akan kita hentikan saat itu juga?
Oleh karena itu, Eco Ranger hadir dan setelah ada Eco Ranger, sampah yang ada di Pulau Merah ini akan dikelola secara bertanggung jawab di sentra kelola sampah. Pada satu dekade terakhir, pariwisata di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Nama saya Uhei Matsuka. Karena kalau sebagai narasumber sudah ada, tentu ada ahlinya. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi yang bertema sinergi pengelolaan sampah di destinasi wisata. Orang mereka akan merasa kalau satu repot. Nanti kan misalnya ada tutupnya bisa. Sistem pengolahan terpadu yang dibangun oleh Eco Ranger pada awal tahun 2019. Bising nopo sisa makanan, terus nopo niku ka sayur-sayuran. Oke, teman-teman, tadi kita telah menyaksikan ya bersama kilas balik kegiatan tim Eco Ranger di Kabupaten Banyuwangi. Benar-benar luar biasa dan sangat inspiratif. Nah, sebelum kita lanjut nih ke mata acara selanjutnya, sudah hadir bersama kita Mas Arifin Putra. Selamat pagi, Mas Arifin. Hai, selamat pagi. Halo Mas, kenalin saya Almira yang akan mandu untuk moderator hari ini ya. Nanti kita berdiskusi ya Mas Arifin. Boleh. Oke, kita lanjut dulu ya. Mantap nih teman-teman, pasti udah nungguin, nggak sabar. Oke nih, kita lanjut dulu. Saat ini teman-teman, Eco Ranger memiliki semangat yang luar biasa untuk mengelola sampah di KSPN Indonesia. Nah, untuk itu, Eco Ranger sangat membuka peluang nih kolaborasi dengan berbagai stakeholder, komunitas maupun instansi pemerintah untuk implementasi pengelolaan sampah dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, karena kolaborasi merupakan kunci utama dalam pengelolaan sampah. Jadi teman-teman, jika berkeinginan untuk berkolaborasi dengan Green Nation Foundation dan Eco Ranger, boleh menghubungi teman-teman panitia ya. Oke, gitu ya. Nah, kita akan masuk nih ke acara diskusi. Untuk diskusi kali ini akan terbagi menjadi 2 sesi, yaitu yang pertama akan ada diskusi dengan Mas Arifin Putra yang sudah hadir, dan yang kedua akan ada diskusi bersama dengan Pak Renung dan Kak Abizar yang telah bergabung juga. Nanti kita akan ada sesi tanya-jawabnya. Jadi teman-teman, kalau mau nanya-nanya, boleh mulai ya dari di kolom chat ini. Nah, sebelum itu, kami informasikan juga ke teman-teman bahwa sertifikat akan kami kirimkan kepada para peserta yang telah mengisi formulir feedback. Nah, nanti teman-teman panitia akan mengisi tuh di kolom chat, akan ada link formulir feedbacknya. Jadi jangan sampai ketinggalan kalau mau dapat sertifikat. Oke, nanti linknya juga akan dikirimkan di akhir acara. Oke, kita bisa masuk ya mungkin ke diskusi yang pertama. Ada Mas Arifin. Teman-teman juga sekarang bisa dapat menyampaikan pertanyaan nih di kolom chat dengan menambahkan hashtag tanya Kak Arifin, karena kita akan diskusi santai. Nah, kita tuh akan diskusi sama-sama gimana sih pandangan dari Mas Arifin sebagai salah satu aktor Indonesia yang sangat peduli nih terhadap isu persampahan Indonesia. Bisa kita lihat ternyata kontribusinya banyak sekali ya. Gitu. Mas Arifin, selamat pagi Mas. Oke. Selamat pagi, selamat pagi. Apa kabar Mas? Sehat? Lagi di mana ini? Sehat. Lagi di Jakarta. Dirimu di mana? Jakarta juga atau di mana? Oh, kami di Bandung Mas. Green Nation Foundation. Oh di Bandung. Oke. Iya. Mas Arifin, boleh tanya-tanya. Dengar-dengar Mas Arifin sebenarnya suka sekali wisata alam ya, khususnya wisata bahari gitu. Bener nggak sih Mas? Iya sih, maksudnya kayaknya setiap orang pasti suka dengan namanya wisata ya. Kalau aku sendiri sih, ya wisata air itu suka sekali. Tapi pegunungan sih sebenarnya juga suka. Cuman entah kenapa mungkin di kehidupan yang sebelumnya aku pernah menjadi ikan atau apa, aku nggak tahu. Tapi aku suka banget dengan semua yang berhubungan dengan air. Kalau boleh cerita sebenarnya sudah sejak kapan sih Mas Arifin punya hobi jalan-jalan? Terus katanya justru jalan-jalan itu membawa Mas Arifin menjadi duta dugong dan seagrass ya untuk salah satu proyek konservasi. Gimana tuh ceritanya? Iya, jadi emang dari dulu sih
nggak dari dulu sih. Kalau dulu sih aku nggak terlalu suka traveling, cuman akhirnya sejak tahun 2009-an kali ya, itu mulai suka dengan berwisata kemana-mana. Dan akhirnya juga aku sempat menjadi atau sampai sekarang sih masih menjadi salah satu dutanya WWF atau salah satu warrior-nya istilahnya begitu. Waktu itu sih aku berhubungan dengan semua hal yang berhubungan dengan laut gitu. Salah satunya yaitu dugong. Selain itu juga ada ikan hiu paus, whale shark yang ada di Papua. Terus ya udah di situ sih aku ngelihat sendiri ya betapa indahnya mereka ini. Tapi pada saat yang sama juga masalah yang mereka hadapi gitu kan. Yang paling kasihan sih sebenarnya whale shark di Papua, karena walaupun mereka sangat besar dan mungkin untuk beberapa orang kelihatannya serem, tapi mereka tuh kayak teddy bear gitu, gede tapi baik banget. Jadi mereka tuh sama sekali nggak takut sama manusia, karena itu kayak akhirnya jadi wisata juga di beberapa gang gitu. Nelayan-nelayannya mereka ngasih kayak umpannya mereka buat ikan dikasih buat si hiu paus ini, dan akhirnya hiu pausnya udah kesana terus karena kan makanan gratis kan, ibaratnya gabut gitu. Cuman ya masalah mereka kan benar-benar buka mulutnya besar banget, terus apapun juga yang didapat ya udah dimakan. Nah ini kan artinya kalau sampai ada plastik atau apa itu pasti ujung-ujungnya dimakan juga. Malahan salah satu hiu paus kita ngelihat entah gimana, nggak tahu sengaja atau tidak sengaja, tiba-tiba dia siripnya itu diikat pakai tali, terus talinya itu kayak ada jerigen. Jadi intinya dia nggak bisa ke bawah, dia nggak bisa ke dalam air, gara-gara ya si jerigen itu nahan dia kan. Akhirnya ya teman-teman dari WWF ada beberapa diver, mereka bantu lepasin. Cuman ya ini kan kebetulan ada kita. Nah, kalau nggak ada kita gimana? Wah, itu jadi suatu isu ya Mas ya, sampai ada paus loh yang benar-benar keikat oleh jerigen tadi nyampe nggak bisa masuk ke dalam air ya berarti ya. Oh iya, bener banget. Terus Mas tadi juga kelihatan ya gambaran bahwa sangat penting sebenarnya pariwisata bagi Indonesia. Sebenarnya kalau buat Mas Arvin sebenarnya sepenting apa sih destinasi pariwisata itu? Ya aku sih ngelihat maksudnya banyak sekali kota-kota dan juga daerah di Indonesia yang mereka sangat bergantung pada pariwisata ya. Jadi kalau misalnya ya mungkin ada beberapa kota yang memang kuat di industri atau perdagangan, misalnya Medan atau Semarang atau Jakarta atau Surabaya gitu ya. Tapi ya lihat aja misalnya kayak Labuan Bajo misalnya, atau ya Bali pastinya, atau misalnya masih banyak sekali daerah lain gitu ya yang sangat-sangat bergantung pada pariwisata. Nah, kalau nggak ada pariwisata, ya udah ekonominya mati pada dasarnya gitu kan, atau akan menurun drastis. Jadi sangat penting pariwisata, cuman ya kalau dalam konteks sekarang kita ini ya, pariwisata juga bisa membawa banyak masalah, bisa membawa berkah, tapi bisa membawa masalah juga. Gitu. Ya, salah satu masalahnya juga tadi isu lingkungan juga ya tadi ya Mas Arifin, yang tadi sudah disebutkan ada banyaknya plastik dan segala macam. Mungkin boleh cerita Mas, jika misalnya nih ada wisatawan ternyata masuk ke Labuan Bajo, ngelihat banyak plastik, sebenarnya pandangannya itu jadi bagaimana sih? Waktu itu kan pernah viral juga tuh, ada satu diver nggak tahu dari negara mana, dia nyelam di daerah Bali, terus ternyata airnya isinya penuh dengan plastik gitu kan. Ya itu bukan, ya banyak orang akhirnya shock gitu, tapi aku sebenarnya nggak shock ya. Maksudnya ini udah terjadi selama bertahun-tahun. Dan ya kita bisa sih nyalahin pemerintah lah, inilah apalah, tapi ujung-ujungnya salah kita juga gitu. Salah banyak wisatawan juga, karena kita sebagai wisatawan kan kita ngelihat ya kita kan membantu ekonomi lokal gitu kan, tapi pada saat yang sama keseringan kita dari kota-kota, atau kebanyakan dari kota-kota ya, tapi kalau misalnya kita datang ke sebuah daerah wisata, kita justru banyak bawa barang dan sampah dari daerah kita. Terus akhirnya kita datang ke daerah itu, kita nggak tahu kapasitas pengelolaan sampah di daerah wisata itu, terus habis itu ya udah kita buang-buang sampah, setelah itu kita pulang. Gitu. Dan daerah wisata ini ya mereka akhirnya
harus mencari jalan gimana caranya mengelola sampah ini. Nah, kebanyakan sayangnya mereka nggak memiliki kapasitas atau pengetahuan atau ilmu atau dana untuk mengurus sampah ini. Jadi ujung-ujungnya ya udah kalau nggak ditimbun, dibakar. Masih banyak ya Mas, ya berarti ditimbun, dibakar dan segala macam. Berarti sebenarnya itu kondisi behavior turisnya sendiri ya sebenarnya yang masih melekat gitu, membawa sampah tadi ke tempat destinasi wisata, lalu ya tinggalin sampahnya gitu sebenarnya. Apa itu sebenarnya siapa sih? Ya beberapa sih, maksudnya satu misalnya dari ya tentunya aku ngerti dari pihak pemerintah pasti mereka ingin menggerakkan ekonomi lokal, ingin menggerakkan ekonomi di masing-masing daerah. Itu sangat bagus karena ya salah satu tugas utama pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia gitu kan. Cuman pada saat yang sama mempromosikan satu daerah, tapi kapasitas pengelolaan sampah di daerah itu tidak ditingkatkan gitu atau tidak dipikirkan secara matang gitu. Jadi kebanyakan ini ya mereka berusaha semaksimal mungkin, tapi ya rata-rata kalau nggak dibakar ditimbun. Nah, masalah kedua adalah bahwa tidak ada peraturan yang misalnya mengatakan, oke, wisatawan apapun yang dibawa dari luar daerah harus dibawa pulang lagi. Gitu. Itu misalnya juga nggak ada. belum atau sebenarnya udah ada tapi belum diterapkan ya Mas ya? Mungkin seperti itu ya berarti. Mungkin aja ada kemungkinan seperti itu. Nah, kayaknya belum diterapkan. Kayaknya belum diterapkan karena saya juga sempat tuh ada beberapa daerah juga yang saya udah punya regulasinya tapi yang belum diterapkan saja gitu. Tadi juga Mas Arifin sempat menyinggung bahwa ya emang belum ada aja sistem pengelolaan sampah di daerah tersebut. Berarti emang sepenting itu ya Mas ya, ada yang sistem pengelolaan sampah yang sebenarnya sangat mempengaruhi juga citra ya dari wisata lingkungan itu sendiri, wisata pariwisata itu sendiri. Halo Mas Arifin, masih bergabung dengan kami? Ya. Masih dong. Okay. Ya. Ya karena aku ngelihat begini, kalau misalnya aku kedengeran nggak? Ya kedengeran Mas Arifin, Hello? Kedengeran jelas. Halo. Ya kedengeran, halo. Oke. Ya. Ya jadi ya kalau aku ngelihat sih masalahnya bukan cuman sampah akhirnya ditimbun ya, tapi masalahnya kebanyakan sampah ini akhirnya juga masuk ke dalam laut, akhirnya berujung di dasar laut, ujung-ujungnya ya pecah-pecah juga sih gitu. Jadi microplastik gitu ya, yang ujung-ujungnya dimakan oleh ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan yang lebih besar, dan ujung-ujungnya hasil tangkapan itu dimakan oleh kita. Jadi kalau misalnya kita benar-benar teliti isi perut kita, mungkin banyak sekali microplastik dalam perut kita sebenarnya. Iya betul banget. Sudah banyak juga ya Mas Arifin penelitian tuh yang menyebutkan bahwa udah terdapat nih kandungan mikroplastik di dalam ikan atau di dalam pangan-pangan lainnya seperti itu. Gitu. Tadi saya sempat tertarik deh sama Mas Arifin, sempat bilang saya sih udah nggak shock ya lihat yang seperti itu. Emang sudah sering banget ya Mas ya melihat fenomena seperti itu, seperti kurangnya adanya pengelolaan lingkungan. Terlalu sering, dan aku juga ngelihat sayangnya adalah bahwa di banyak daerah mereka sendiri juga tidak menyadari bahwa itu sebuah masalah besar. Jadi biasanya ya dibiarkan dan diusahakan sebisa mungkin, tapi juga enggak dicari solusi yang berkelanjutan. Itu sih masalah utamanya. Jadi oleh karena itu ya pasti ujung-ujungnya akan ada banyak plastik di mana-mana gitu. Jadi misalnya untuk daerah-daerah yang enggak ada kapasitas untuk mengelola sampah, mungkin ada baiknya ya di daerah situ mungkin nggak dilarang untuk menjual sachet-sachet kecil misalnya. Banyak bisa banyak juga ya usaha-usaha juga sebenarnya yang sebenarnya bisa preventif gitu untuk mengurangi timbulan sampah di situ. Tapi Mas saya penasaran deh, ada nggak sih tempat wisata yang membuat takjub Mas Arifin akan pengelolaan lingkungan yang baik gitu? Kalau misalnya yang nggak usah jauh-jauh ya, tapi kalau misalnya ada dua, satu di daerah Sentul, di situ memang ada satu daerah yang ada kayak wisata hiking, dan di situ benar-benar pengelolanya atau panitianya mereka kerjasama dengan
dengan warga di sekitar situ gitu. Jadi maksudnya untuk guide-nya itu mereka adalah orang-orang lokal di situ, dan juga daerah-daerah yang didatengin oleh maksudnya hiking trailnya itu juga melewati desa-desa di situ. Nah, jadi sebagian dana yang didapat oleh perusahaan ini dimasukin ke dalam koperasi untuk mempercantik dan memperindah masing-masing desa-desa ini dan untuk menjaga lingkungannya juga. Jadi itu sih aku ngelihat oke juga, sebenarnya bisa kok gitu. Kalau di Alor itu juga inisiatif sangat kuat oleh komunitas-komunitas di situ. Mereka bikin SOP-nya mereka sendiri. Mereka juga ya sekali lagi merangkul masyarakat lokal. Jadi aku lihat masalah utamanya adalah bagaimana cara merangkul masyarakat lokal dan tetap memberikan nilai ekonomi untuk masyarakat lokal. Karena rata-rata pasti mereka nanya untungnya buat aku apa. Betul. Jadi kalau aku misalnya nih, kalau aku rapihin desa aku, untungnya buat aku apa? Yang biayain siapa gitu. Dan mungkin kadang-kadang ada beberapa pengelola wisata mereka bilang ya nggak tahu deh. Nah, tapi kalau intinya pada kerjasama, komunikasi dengan baik, dan saling berbagi dalam bentuk sebuah koperasi misalnya, itu sebenarnya bisa, itu sangat memungkinkan kok gitu. Dimulai di mikro aja dulu, terus nanti pelan-pelan bisa menjadi skala makro. Iya, sebenarnya banyak aspek ya Mas ya harus diperhatiin, dari mulai partisipasi masyarakat juga itu harus diperhatiin, dan juga sebenarnya kita juga harus mendukung kolaborasi juga, karena ini nggak bisa dilakukan secara sendiri juga nggak sih Mas? Misalnya komunitas atau instansi pemerintah itu harus berjalan bersama-sama, karena target kita nggak cuma sampah tapi ada manusia gitu yang dibalik itu yang emang harus diperhatikan juga gitu. Mas Arifin, saya juga jadi penasaran, itu juga yang pentingnya adalah kesadaran masyarakat juga, kesadaran turisnya. Kalau Mas Arifin sendiri suka nggak sih kalau jalan-jalan bawa tumbler atau tas belanja sendiri gitu, atau misting gitu? Iya, jadi kalau aku berwisata kemanapun juga, salah satu tujuannya kan adalah untuk belajar juga soal budaya lokalnya kan, dan menikmati keindahan lokal. Jadi menurut aku sebisa mungkin kita nggak usah bawa sesuatu yang kita sekali pakai, mau itu snack, mau itu makanan, mau itu minuman, apapun itu. Jadi kalau bisa ya, misalnya bawa tumbler, atau ya bawa tas sendiri. Kalau bisa ya makanan, ya coba konsumsi sebanyak mungkin makanan maupun minuman di daerah wisata itu. Jadi di situ dua hal. Satu, kita membantu ekonomi lokal. Kedua, ya kita mengurangi sampah gitu. Kalaupun kita bawa sampah, sebisa mungkin, aku tahu ini aneh dan menyebalkan, tapi mendingan kalau kita bawa sampah, ya kita harus balikin lagi, kita bawa lagi. Ya, itu tanggung jawab sendiri juga Mas ya. Mungkin meskipun agak ribet sedikit ya nggak apa-apa, kita bawa sendiri juga tumblernya. Sebisa mungkin kita nggak meninggalkan bekas gitu ya Mas Arifin ya. Betul. Mas Arifin, mungkin kita agak beralih dulu. Ini ada pertanyaan dari teman-teman, dari Rizky dari Jakarta. Ada pertanyaan bahwa sebenarnya Mas Arifin gimana sih sistem pengelolaan sampah di kawasan wisata pantai agar sampah yang ada di pantai bisa diminimalisir? Juga serta bagaimana sih upaya untuk menumbuhkan kesadaran para wisatawan, balik lagi ya, kesadaran untuk berperilaku tidak membuang sampah sembarangan di tempat wisata. Kalau dari pandangan Mas Arifin sendiri bagaimana sih Mas? Oke. Kalau sekali lagi aku paling nggak suka nyalahin pemerintah, karena menurut aku ini tanggung jawab kita bersama ya. Tapi kalau untuk pantai, menurut aku gini, pantai itu nggak selalu dari tempat di mana pantai itu ada. Karena kan pantai itu dari laut, ada arus laut, dan lain-lain. Jadi kadang-kadang misalnya di Bali, banyak sampah dari Bali, tapi banyak juga sampah dari Jawa juga. Gitu. Jadi kalau untuk pantai memang agak susah di sana. Tapi kalau mau, ya sebenarnya mau nggak mau harus ada peraturan. Bisa peraturan dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Gitu ya. Jadi bisa satu tentunya raise awareness, sangat mungkin. Cuman menurut aku, itu tetap efeknya sangat terbatas ya. Tapi itu bisa. Tapi kedua, ya sebenarnya bisa peraturan aja sih. Bisa ada, kayak di Singapura kan ada denda. Setiap kali kita buang sampah sembarangan harus bayar gitu. Ya mungkin paling efektif yaitu, paling simple, setiap kali buang sampah sembarangan ya kena denda, atau
misalnya harus melakukan kegiatan sosial, bakti sosial atau apapun itu. Iya juga ya, emang mungkin regulasi juga sangat-sangat penting. Lalu Mas Arifin, ada hubungannya nggak sih jika sekarang kan kondisi pandemi nih, masker banyak sekali digunakan, tiap hari kita bisa menggunakan minimal 2 atau 3 gitu, masker medis dan masker non-medis, itu juga sempat terlihat nggak sih ada yang berserakan di lingkungan atau gimana sebenarnya pandangan dari Mas Arifin terkait hal tersebut? Kalau misalnya untuk masker, kalau berserakan di mana-mana sih untungnya kalau di sekitar Jakarta ya, aku cuma bisa ngomong Jakarta. Kalau di sekitar Jakarta sih untungnya nggak yang berserakan di mana-mana gitu, nggak sih. Kalau di tempat pembuangan akhir sih pasti. Oleh karena itu aku juga ngerasa kita juga memiliki tanggung jawab terhadap teman-teman pemulung dan juga teman-teman dinas kebersihan dan lain-lain. Karena mereka setiap hari mau nggak mau harus mulung sampah kan. Dan di situ juga banyak sampah berupa masker gitu. Kalau misalnya masker dari rumah sakit ya itu udah ada pengelolanya yang mengurus dengan baik dan benar. Tapi kalau misalnya kita di rumah kan ada aja yang isolasi mandiri dan lain-lain, mereka pakai masker gitu. Yang jelas-jelas mereka memiliki virus dan virus itu pasti tempel di maskernya gitu. Dan nggak salah Mas Sano dari Waste for Change dia pernah bilang ada total 3 juta pemulung dengan keluarganya, termasuk keluarga ya. Jadi ada 3 juta orang yang pada dasarnya setiap hari secara langsung atau tidak langsung memiliki kontak dengan masker-masker ini gitu. Jadi untuk teman-teman yang misalnya isolasi mandiri atau merasa ada gejala COVID dan lain-lain, tolong kalau pakai masker itu bagus, tapi tolong banget begitu selesai dipotong, masukin ke dalam satu wadah atau tempat dan mungkin bisa ditulis ini sampah medis gitu. Itu akan sangat membantu untuk teman-teman pemulung untuk menjaga mereka. Karena mereka mau nggak mau harus tetap jalanin pekerjaan mereka. Jadi mungkin bisa ada kesadaran dari kita untuk membantu mereka dan meringankan pekerjaan mereka. Iya sih Mas, sebenarnya meskipun kita sadar juga ya pemulung tuh sangat berperan penting banget dalam sistem pengolahan sampah di Indonesia khususnya, tapi juga kita tetap ada partisipasi dari kitanya seperti tadi menggunting masker atau membuang sampah secara terpilah, itu kan sebenarnya membantu pemulungnya juga ya. Dan ini juga nyambung sama pertanyaan dari Mas Hari, sebenarnya tantangan apa sih Mas kalau kita mengajak orang-orang gitu supaya timbul kesadaran tersebut? Dan mungkin boleh sekalian tips closing statement dari Mas Arifin, apa sih yang perlu orang-orang tahu nih dalam menjaga lingkungan tuh gimana sih tips-tipsnya? Kalau misalnya pertanyaan bagus sih, gimana caranya meyakinkan atau meningkatkan awareness dari teman-teman lain ya, tanpa menggurui. Jadi kalau saran aku yaitu satu, jangan menggurui. Jadi mendingan lead by example aja, jadi menjadi contoh aja, menjadi teladan. Ya kalau sekarang kan semua pasti punya akun sosmed, jadi di situ mereka bisa sharing tentang pengalaman mereka. Tapi menurut aku jangan pernah menggurui, karena biasanya orang kalau merasa digurui, ya dia nggak akan ikutin. Gitu. Dia akan merasa, ih kok so pinter sih. Gitu. Jadi mendingan sharing aja dan jadi contoh. Dan mungkin kalau ada orang yang buang sampah sembarangan ya bisa diingetin. Dulu sih pernah ada mantan pacar, dia buang sampah sembarangan dari dalam mobil. Mobilnya parkir pula gitu kan, terus aku bilang enggak, pungut. Waduh. Terus dia marah loh, ngambeknya minta ampun. Dia bilang, kamu pikir aku siapa? Gitu kan. Tapi akhirnya dia pungut. Setelah itu putus. Cuman ya. Aku ngelihat sih kita orang-orang di sekitar kita, cuman ya sedikit aja, nggak harus maksa gitu. Dan sih ngelihat kalau misalnya kita menjadi contoh yang baik dan kita konsisten, ujung-ujungnya orang sih akan ikutin kita ya. Kalau mereka ngelihat itu ada baiknya untuk lingkungan dan mereka ngelihat itu ada baiknya untuk diri mereka sendiri juga, akan ikutin sih. Tapi butuh waktu. Iya sih. Menarik sekali Mas Arifin tadi sampai putus ya. Waduh, itu bisa jadi berita tuh.
Oke, tapi Mas Arifin emang sangat penting juga ya kalau kita nggak menggurui, disampaikan dengan caranya dengan baik-baik. Apakah itu termasuk peran dari generasi milenial nih? Ada pertanyaan dari Mbak Dewa, peran milenial nih untuk mengajak masyarakat ini tuh pentingnya tuh seperti apa sih? Kalau aku ngelihat penting ya, karena satu, kita cuma punya satu bumi, kita nggak ada ban serep. Itu yang banyak orang lupa. Ya mungkin di Indonesia banyak sampah, tapi kan Eropa dan Amerika masih bersih gitu kan. Ujung-ujungnya nggak relevan. Karena sekali lagi kita cuma punya satu bumi. Kalau misalnya suhu di seluruh bumi terlalu panas, ya bayangin kutub utara dan kutub selatan tiba-tiba meleleh semuanya, ya air akan makin naik. Ini juga nyadar kan kalau misalnya di daerah-daerah pesisir banjir makin banyak, makin sering, makin ganas. Kenapa? Yaitu karena iklim. Karena iklim kita makin panas di seluruh bumi. Jadi ujung-ujungnya memang khususnya milenial yang belum beristri misalnya, atau belum bersuami, atau belum punya anak, tapi punya rencana mau punya anak. Coba kita pikirin, kita mau meninggalkan masa depan seperti apa untuk anak-anak kita, gitu kan? Karena ya kita maunya mereka bisa lahir dalam bumi yang baik kan, yang sehat, yang bersih, gitu kan? Nah, kalau aku ngelihat sih, kita perlu menjaga lingkungan ya untuk itu, untuk masa depan kita semua. Bukan cuma untuk Indonesia, tapi untuk seluruh dunia. Wah, banyak banget nih, saya jadi belajar banyak banget dari Mas Arifin. Ya, menarik sekali ya, ternyata kita udah 20 menit lebih Mas Arifin berdiskusi nih. Loh, udah lewat cepet sekali ya. Tapi mungkin kita bisa berdiskusi di lain waktu ya Mas Arifin, karena mungkin ada keterbatasan acara juga. Mungkin teman-teman jika ada yang, kalau dilihat dari kolom chat, banyak sekali nih antusias dari teman-teman untuk bertanya-tanya. Mungkin nanti kita bisa ketemu di event lain ya Mas Arifin ya, kita berdiskusi lagi. Dengan senang hati. Oke Mas Arifin, mungkin sih sebenarnya itu saja untuk hari ini. Boleh sih, tapi terakhir dari Mas Arifin, ada nggak sih pesan penutup dari Mas Arifin yang ingin disampaikan terkait pengelolaan sampah di destinasi wisata nih, sekalian menutup? Oke, pengelolaan sampah di destinasi wisata, sekali lagi, ya untuk pegiat-pegiat yang memang memiliki bisnis pariwisata dimanapun itu di seluruh wilayah di Indonesia, ya aku ngerasa mungkin teman-teman nggak ada salahnya ya berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, bersatu untuk menjadi sebuah koperasi. Karena semakin besar, semakin banyak ya ujung-ujungnya akan semakin kuat kan, juga bargaining power-nya lebih kuat. Jadi sebagai satu koperasi mungkin bisa mendekati pemerintah daerah lebih baik, bisa mendapat lebih banyak insentif misalnya, atau bisa mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Selain itu ya aku juga ngerasa pemerintah daerah itu juga sangat penting, mereka harus membuat regulasi-regulasi dan mungkin juga insentif. Jadi misalnya kalau ada koperasi-koperasi yang melakukan hal-hal yang baik, ya mungkin bisa dikasih keringanan pajak, atau misalnya dikasih keringanan atau kemudahan untuk mendapat izin-izin tertentu. Aku ngerasa itu akan membuat lebih banyak koperasi-koperasi ini untuk melakukan hal-hal seperti ini ya, ekowisata dan lain-lain. Dan tentunya dari para wisatawan ya, bahwa mereka harus sadar bahwa jujur kita adalah masalah utamanya. Karena kita kebanyakan yang membawa sampah ke daerah wisata gitu. Jadi tolong kepada semua wisatawan, itu sangat bagus karena kita mau lokal, tapi tolong banget jangan membawa sampah dan akhirnya dibiarkan di tempat itu. Tolong dibawa lagi, karena kita harus sadar bahwa kebanyakan daerah ini memang tidak memiliki kapasitas maupun kemampuan maupun dana untuk mengelola sampah ini. Gitu. Oke, itu dia teman-teman kata penutup dari Mas Arifin. Tadi Mas Arifin juga bilang intinya kita tidak boleh meninggalkan barang ya di tempat wisata, membawa sampah dari rumah, meninggalkan begitu saja, nanti akhirnya menumpuk dan menimbulkan masalah lingkungan. Gitu ya Mas Arifin ya. Terima kasih banyak Mas Arifin sudah berkesempatan hadir pada Ekonomi Paris 2.0. Kita foto dulu ya Mas Arifin, boleh? Bersama teman-teman nih. Sekarang kita foto bersama dulu. Boleh. Semuanya boleh nih kita menyalakan videonya ya biar kelihatan nih muka-mukanya.
Oke, teman-teman boleh dinyalain videonya, teman-teman panitia boleh dibantu. Kita akan foto ya, mungkin sebanyak berapa kali teman-teman panitia? Boleh 4 kali, Mbak Alma. Oke, 4 kali ya, biar semuanya masuk nih ke frame. Nah, kita foto 4 kali, boleh gayanya ganti-ganti, juga boleh dibebaskan. Gitu ya, teman-teman. Kita foto, berikan senyum yang terbaik ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, ganti gaya boleh. Yang kedua, masih ada 3 lagi. Yang kedua ya. Senyum yang terbaik juga. 1, 2, 3. Ganti gaya lagi, boleh tunjuk ke Arifinnya kalau misalnya ada di video Zoom-nya. kita senyum lagi. 1, 2, 3. Boleh, 1 kali lagi berikan senyum yang paling terbaik, paling sumringah, paling kelihatan ceria. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Arifin untuk kedatangannya hari ini. Aku berharap kita masih bisa kolaborasi ya ke depan-depannya, kita berdiskusi. Ini seru banget tadi, masih banyak seperti yang bisa didiskusikan. Tadi belum ngomongin. Terima kasih banyak udah mengajak di acara ini. Semoga bermanfaat informasinya. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mas Arifin. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi aktor Indonesia yang sudah memiliki prestasi sangat banyak di bidang pengolahan sampah. Di rumahnya juga sudah melakukan berbagai usaha pengolahan sampah. Saya juga baca sudah melakukan composting secara mandiri di apartemennya dan segala macam. Luar biasa ya, patut ditiru. Oke, kita akan langsung lanjut ke acara berikutnya. Ada diskusi yang kedua, akan ada pemaparan materi dari Bapak Renung dan Kak Abizar. Kita masuk ke Bapak Renung. Pak Renung, boleh ya Pak Renung? Ya, jadi Pak Renung ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Selain itu, beliau juga sering banget mengikuti berbagai pelatihan lingkungan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sangat banyak ya teman-teman pengalamannya. Sekarang nih kita akan persilakan Pak Renung untuk bercerita dengan membagi pengalamannya ke kami, ke aku, ke kita semua, khususnya pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Malang. Boleh Pak Renung, apakah Pak Renung ada di sini? Oke, siap. Oke, Pak Renung, saya persilakan ya Bapak. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Almira sebagai moderator. Saya langsung ke slide aja ya biar apa ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya Rahayu buat teman-teman muda di seluruh Indonesia dalam rangka kita talk show terkait polemik sampah di destinasi wisata. Apakah pengelolaan sampah menjadi kunci utama pariwisata berkelanjutan? Ini temanya. Tapi kami mencoba gini ya, bagaimana kebetulan ini di Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang ini ada KSPN. Mungkin bukan 5 ya, tapi 10, ada 10. Yang kita masuk 10 yaitu Bromo, Tengger, Semeru. Di sana ada Bromo yang merupakan 4 kabupaten. Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, sama Kabupaten Pasuruan. Makanya ini KSPN yang ya memang agak sulit ini. Mungkin kalau dari yang 9 KSPN itu kan 1 wilayah, tapi ini ada 4 wilayah yang menaungi. Makanya ini pengelolaan sampah ini saya kira harus ada sinergi. Ya mungkin provinsi harus turun tangan gitu ya. Nah, ini bagaimana terkait dengan Kabupaten Malang? Mungkin saya akan menjelaskan terkait apa ini singkat. Saya dikasih waktu 15 menit. Seharusnya 1 jam ini untuk menjelaskan ini supaya tuntas gitu ya. Biar nggak salah persepsi terhadap pemerintah apa itu khususnya Kabupaten Malang gitu ya. Jadi gini, nah ini kalau pengalaman saya ini. Jadi yang pasti ini, saya pernah ikut ini ya British Council. Nah, yang sebagai ini ya instrukturnya itu Kang Sano. Nah, saya juara 2 itu. Yang saya usulkan mengenai pengelolaan sampah. Nah, tapi itu tahun 2014. Oke. Nah, gini, perlu melihat posisi Kabupaten Malang. Kabupaten Malang itu luar biasa. Jadi ada luasnya itu 3.534 km persegi. Di dalamnya itu ada Kota Malang, ada Kota Batu. Nah, ini adalah sinergi sebenarnya kalau pariwisata.
Kota Malang itu menyediakan hotel, ya, menyediakan hotel. Kota Batu itu wisata buatan. Di sana banyak kota batu. Nah, Kabupaten Malang itu wisata alam. Nah, ada gunung, ada wisata laut. Nah, ini nanti kita berdiskusi. Oke, saya biar cepat ini. Nah, ini. Jadi Kabupaten Malang ini potensinya gini. Ada 9 gunung, gitu ya. Terus kemudian ada bendungan, ada di Jazulu, Brantas. Pantainya itu 105 km. Terus kemudian ada Pulau Sempu, kawasan cagar alam. Terus kemudian ada KSBN, TNBTS. Nah, ini jumlah penduduk Kabupaten Malang sendiri itu 2,7 juta saat ini. Nah, Kota Malang itu 900.000. Kota Batu sekitar 200 sampai 300.000. Nah, ini daerah hulu ya, daerah hulu yang termasuk bendungan, terus kemudian pantai ini. Nah, kami berkomitmen. Nah, makanya di sini itu ini pemerintah daerah. Ini kan harus ada visi misi, Pak Bupati. Lah, ini memang ini visi misi yang tahun 2016, tahun 2001 seperti ini. Jadi sudah jelas ada strategi umum untuk mencapai 7 misi ini ada strategi umum, yaitu penurunan angka kemiskinan, optimalisasi pariwisata sebagai pengungkit ekonomi daerah, penguatan daya dukung lingkungan. Nah, ini sudah jelas kan komitmen dari Kabupaten Malang gitu loh. Nah, ini harus diteruskan sebenarnya. Nah, kami dalam rangka pengelolaan sampah itu saya kaitkan. Jadi kami tidak hanya sekedar menangani sampah, tapi bagaimana mengelola sampah itu juga untuk penciptaan lapangan kerja yang nantinya penurunan angka kemiskinan. Itu yang kami lakukan di Kabupaten Malang ya. Ya mudah-mudahan saya ini dikasih wewenang oleh dikasih jabatan oleh Pak Bupati terus sampai pensiun nanti di persampahan. Jadi nggak kepingin pindah-pindah gitu ya. Oke. Nah, inilah pengelolaan sampah di Kabupaten Malang. Jadi kami itu meskipun lokal, kami tetap ingin mencapai SDGs gitu loh. Jadi kami tetap punya kemauan SDGs gitu loh. Apa yang kami lakukan meskipun pembiayaan kami sangat terbatas. Oke, saya nggak jelaskan. Nah, inilah gambaran kami yang di Kabupaten Malang secara ini. Mungkin ini saya ada filmnya ya. Nah, jadi kalau kami ada bank sampah, ada TPS 3R, ada SPA, ini yang kita lakukan. Nah, kami juga punya bagaimana pengelolaan sampah di Kabupaten Malang nanti lebih ke recycle, gitu ya, bukan ke landfill. Nah, ini yang kami anikan. Nah, maka dari itu di Kabupaten Malang termasuk TPA-nya itu ya, termasuk ada TPA yang dekat TNBTS itu gasnya yang kita manfaatkan, itu yang kita lakukan. Jadi tapi ke depan itu kami kepingin sampah ini kita recycle gitu loh. Kita daur ulang. Ini yang tapi ya sekali lagi pembiayaan dari pemerintah daerah. Kami sangat terbatas ya. Kami APBD kami 4 triliun tapi sebagian besar itu untuk gaji pegawai, investasi di pendidikan, investasi di kesehatan sama infrastruktur di bina marga dan pengairan. Tapi untuk persampahan ini sangat kecil. Nah, ini inovasi-inovasi di Kabupaten Malang sudah kami lakukan, termasuk TPA kami masuk top 25 layanan pabrik dari Kemenpan. Alhamdulillah seperti itu. Itu yang kami lakukan. Jadi dengan kemampuan dengan pembiayaan terbatas, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan. Oke. Kita lanjut. Nah, dalam rangka pengelolaan sampah kami karena gini nih, kami ini punya 3.000 luas area itu 3.500 km persegi, ada 33 kecamatan, ada 390 desa kelurahan, ini perlu dibagi per klaster. Kita bagi dalam 7 klaster. Kita punya 3 TPA. Nah, ini kita lagi juga proses ke Kementerian KLHK untuk pinjam pakai tanah perhutani. Ada 2 lokasi yang digunakan untuk melayani daerah pesisir pantai selatan. Ini yang karena kami kalau ini nggak kami lakukan, suatu saat nanti akan permasalahan di pesisir pantai selatan karena sekarang ini sudah tumbuh sekitar 99
objek wisata yang dikelola oleh masyarakat bersama kehutani. Jadi itu ada satu lokasi yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui BPD. Oke. Nah, struktur organisasi kami seperti ini. Jadi yang persampahan, jadi di Dinas Lingkungan Hidup kami ada bidang. Kalau dulu dinas, sekarang itu eselon. Kalau dulu eselon yang nangani sampah itu eselon 2. Iya, eselon 2. Tapi sekarang eselon 3. Jadi agak menurun. Ya bukan naik ya dari 2 ke 3, tapi ini turun sebenarnya tanggung jawabnya. Oke. Tapi kami tetap bagaimana pelayanan persampahan ini dengan 7 UPT. Oke, kalau aturan-aturan sudah banyak. Aturan-aturan sudah banyak. Bahkan perda kami sudah baru tahun 2018 ya. Nah, ini perda kami, ada perda pengelolaan sampah, ada perda retribusi, ada Jakstrada. Jakstrada ini merupakan bagiannya. Nah, ini kami juga membuat Jakstrada bahwa tahun 2025 itu minimal pengurangan sampah. Makanya kami konsen pada mengajak bermitra dengan masyarakat. Ya ini masyarakat dan swasta. Artinya masyarakat ini pemerintah desa ini punya duit sekarang, dia punya dana desa karena objek-objek wisata ini adalah sebagian besar dikelola oleh masyarakat desa. Oke. Saya lanjut. Nah, ini jargon kami dalam rangka mengajak masyarakat seperti ini. Bukan ya ada yang menakut-nakuti, tapi bagaimana menyemangati. Ini yang kami lakukan. Jadi kata-kata sederhana tapi mudah dicerna oleh masyarakat desa yang ini. Nah, ini saya lihatkan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman desa. Jadi pernah mungkin ini di Pujon Kidul, ada wisata Pujon Kidul meraih ISTA tahun 2018 di Indonesia Sustainable Tourism Award, gitu ya. Ini sudah ada sebenarnya ya. Jadi ada daerahnya, ini gambarnya ya. Jadi ini bentuknya wisatanya itu lebih menjual wisata ini sawah untuk jadi banyak orang kota ingin belajar menjadi petani gitu ya, ada kuliner, ada memandang ada view dari pegunungan. Tapi dia sudah membuat tempat pengolahan sampah di 3R di Pujon Kidul. Itu yang dilakukan. Jadi di Kabupaten Malang ya, di Kabupaten Malang. Terus ini yang sudah jadi kami ini yang bangun siapa? Ya pemerintah desa. Kami ini cuma menyemangati dan mengembangkan. Jadi pemerintah daerah itu menyemangati. Ayo itu. Kalau mau desa itu ya udah contoh yang sudah ada. Ini yang kita lakukan. Oke. Selanjutnya ini ada wisata kuliner Dindau. Dindau itu itu dekat. Jadi Dau itu antara perbatasan Kota Malang sama Kota Batu, di tengahnya ada masih Kabupaten Malang, tapi itu ada namanya Desa Mulyagung Dau. Nah, di situ itu sampahnya dikelola. Tapi ini menggunakan tanah kas desa. Itu luar biasa. Kalau nggak tahu ini Mbak ada nggak teman-teman yang sudah pernah ke Dau ya? Ini. Jadi ada kuliner, ada wisata kuliner yang berdekatan dengan tempat pengolahan sampah 3R Mulyagung Dau. Nah, ini semua dilayani. Siapa yang ngelola? Ya masyarakat desa. Tentunya ini mendapat dukungan dari pemerintah desa. Nah, kami pemerintah daerah dalam rangka hal ini sekarang ini DLH itu mendukung apa? Mengembangkan. Jadi kami nggak akan membangun tanpa ada kemauan dari masyarakat. Nah, sekarang ini mulai timbul. Jadi mulai timbul itu ada keinginan masyarakat desa ingin membangun kayak TPS 3R ini. Nah, ini karena apa? Melihat bahwa TPS 3R itu adalah penciptaan lapangan kerja sebenarnya, tapi dia juga mengelola sampah dengan benar. Nah, kita ini sebagai pembina. Nah, ini bentuknya jadi pengelolaan benar-benar sebagian sampah yang masih mempunyai nilai jual itu masih menunai ekonomi, maksudnya bukan masih mempunyai ekonomi, apa itu plastik, apa itu kertas, apa itu organik, itu dikelola. Nah, baru residunya itu sekitar 15-20% itu dibawa ke TPA. Nah, ini yang kita lakukan. Ternyata bisa ya antara
apa ini wisata dengan ini. Nah, ternyata bisa ya, gitu ya. Oke. Nah, ini yang kalau jadi ini ya salah satu potensi wisata di pesisir. Kami sebenarnya ini teman-teman ada CMC. CMC itu Komunitas Mangrove Conservation gitu ya. Itu di Sendang Biru. Dia itu gini. Ya, pengunjung dia itu dikasih wewenang oleh perhutani untuk mengelola suatu kawasan kira-kira 89 hektar gitu ya. Tapi dia lebih ke konservasi mangrove. Tapi dia gini. Jadi komunitas itu setiap pengunjung itu nggak boleh. Apa itu maksudnya nggak ini ya. Kalau pengunjung mau datang itu harus inden. Jadi nanti pengunjung datang itu ada pendampingnya. Nah, pengunjung datang itu harus menyampaikan apa yang dibawa yang menjadi potensi sampah itu akan dicatat. Jadi dicatat. Misalkan Mbak Amira itu ke sana bawa aqua gitu ya, bawa aqua terus bawa apa ya snack itu dicatat. Mau masuk itu dicatat. Bawa aqua, bawa snack, aquanya itu berapa liter gitu ya, berapa mililiter dicatat. Nah, nanti masuk gitu ya. Setelah masuk pulang dicatat. Catat. Mbak Mira, tadi kan bawa aqua. Botolnya ditaruh di mana? Gitu ya. Loh, saya taruh di sana tadi. Nggak bisa, Pak. Sampean harus kembali untuk mengambil botol itu. Gitu. Kalau nggak mau ngambil, itu dicas 100.000. 100.000 itu nanti untuk biaya konservasi lah. Maksudnya gini, setiap pengunjung itu akan didata. Lah, kalau pulang, nanti sampah-sampah itu diminta. Gitu ya, sama-sama itu dimak. Kalau mau dibawa pulang silakan, tapi kalau enggak ditaruh nanti akan akan disetorkan ini ke pengepul yang ada di sana. Itu yang dilakukan oleh teman-teman dan konsisten dan sangat ketat itu. Alhamdulillah itu ternyata itu menjadi ikon di Kabupaten Malang. Itu yang dilakukan apa? Masyarakat. Kami pemerintah daerah itu mensupport aja, mendukung. Nah, seperti apa ini karung, kita kasih karung. Nah ini di Kabupaten Malang seperti ini. Lah, bagaimana ke depan ke pariwisata Kabupaten? Ah, kita punya skenario gitu ya. Memang ini nggak mudah. Kita berkoordinasi karena ini tanah perhutani. Semua di jalur lintas selatan itu tanah perhutani. Lah, makanya kami mengajukan ada TPA, calon TPA itu yang di selatan ya nantinya itu mendukung pariwisata yang ada di posisi pantai-pantai ini. Ya tentunya nanti kita karena gini, Mbak. Posisi ini sangat jauh dari pelayanan kita. Gitu sebenarnya ini. Kami karena ini posisinya adalah di jalur lintas selatan, daerah pesisir yang menjadi wewenangnya dari perhutani. Nah, makanya kami akan berkolaborasi dengan teman-teman KLHK yang dalam hari ini menjadi atasannya perhutani. Ini yang kami lakukan. Oke. Nah, sekarang kembali ke gunung. Lagi, Pak, ya? Apa? 1 menit lagi, Pak. Oke, siap. Nah, ini yang di gunung. Kalau di gunung ini di Bromo. Makanya di Bromo ini konsep kami. Jadi nanti ini sebenarnya ada TNBTS. Jadi di Lumajang ada Ranupane juga sekarang ini sampahnya kita bawa ke arah Poncokusumo. Lah ini kami sebenarnya kepingin ini mungkin ada pariwisata. Sebenarnya ini sudah banyak, sudah lama kita usulkan, tapi nggak mendapat respon. Kami sendiri sih sangat keterbatasan pembiayaan. Jadi di Ngadas itu ada sekitar 450 KK yang ngelola itu banyak wisata itu. Sebelum masuk ke Bromo itu homestay-nya di situ menghasilkan sampah. Nah ini yang perlu kita kelola. Nanti yang kelola masyarakat. Nah kami menyediakan TPA yang di bawahnya ada TPA. Ini ada TPA Paras Poncokusumo. Nah ini terkait kawasan. Jadi di undang-undang sudah jelas ya. Jadi di undang-undang jelas bahwa setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri khusus fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya. Ini di fasilitas lainnya, ya di dalamnya ini ada kawasan pariwisata. Jadi ini adalah kawasan fasilitas. Nah, ini perlu adanya pengolahan fasilitas pemilahan sampah. Nah, ini yang mungkin karena di Kabupaten Malang itu berbasis masyarakat, memang peran dari pemerintah pusat untuk membantu, peran dari pemerintah provinsi untuk membantu Kabupaten Malang. Karena ya ini
apa ini keterbatasan pembiayaan. Oke, lanjut. Saya kira ini Mbak ya yang dapat kami sampaikan. Kita berkomitmen, ayo kita sukseskan SDGs. Itu SDGs. Ya, untuk jadi apa itu gerakan lokal tapi untuk internasional dalam rangka ini Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Renung. Gimana? Wah, semangatnya Pak Renung sampai sini ya, sampai Bandung. Loh. Nular semangatnya. Iya, Teman-teman harus dari gitu. Pak Renung tadi kita mendengar ya banyak banyak ungguhan dari sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Malang, mulai dari regulasi, partisipasi masyarakat, operasional, juga tadi dijelaskan juga ada kawasan pariwisata yang menang Indonesia Tourism Award ya, Pak Renung ya, dari wisata Pujon Kidul dan wisata kuliner Dau. Juga ada anjuran dari Pak Renung untuk tidak membakar sampah gitu. Mungkin Pak Renung kita akan diskusinya saat sesi tanya jawab, boleh ya Pak Renung ya? Siap. Oke, boleh. Gitu teman-teman, pertanyaan yang telah diajukan akan ditampung dulu oleh panitia dan akan dibahas saat sesi tanya jawab setelah ada materi dari materi selanjutnya. Gitu ya. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, akan ada Kak Abizar dari Diverse Clean Action. Beliau telah memenangkan berbagai penghargaan baik nasional maupun internasional. Begitu Kak Abizar? Halo. Halo. Oke, silakan Kak Abizar. Halo teman-teman semua, apa kabar? Baik, Semoga baik-baik saja ya. Mungkin saya belum bisa munculkan video saya karena saat ini jaringan saya lagi bermasalah, jadi mungkin saya langsung saja ke materi. Perkenalkan, nama saya Abizar Gifari. Saat ini saya sebagai network fasilitator di Diverse Clean Action, dan mungkin hari ini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah kami lakukan di Diverse Clean Action, kemudian apa saja yang bisa kita pelajari tentang pariwisata berkelanjutan itu sendiri. Nah, pariwisata berkelanjutan itu adalah pariwisata yang mengundang semua pihak, terutama anggota masyarakat, untuk mengelola sumber daya dengan cara memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan juga estetika sambil memastikan keberlangsungan budaya lokal, habitat alam, keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung penting lainnya. Nah, 3 hal penting dalam pariwisata berkelanjutan menurut saya yaitu pertama, berdampak bagi lingkungan, di mana lingkungan menjadi lebih lestari. Misalnya contoh